Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan mekanisme dan bagaimana cara menyampaikan keluhan bagi para tenaga honorer yang tidak lulus di dalam seleksi P3K, baik itu honorer teknis, honorer kesehatan, dan honorer guru. Bagaimana cara menyampaikan keluhan itu, dan adakah ruang untuk menyampaikan keluhan bagi kepada panitia seleksi nasional atau Panselda. Silakan tonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini dengan utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, hasil akhir seleksi P3K untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis dan tenaga guru tahun 2023 rupanya tidak bisa disanggah oleh peserta yang tidak puas dengan pengumuman kelulusan. Hal ini oleh karena pada tahun ini tahapan masa sanggah pasca pengumuman seleksi P3K 2023 itu ditiadakan. Beda dengan seleksi-seleksi sebelumnya pada tahun 2022 yang lalu. Setelah masa pengumuman itu diberikan waktu kepada para peserta yang tidak puas dengan hasil pengumuman itu menyampaikan sanggah dan tanggapan dari pengumuman hasil seleksi P3K 2023. Rekrutmen P3K pada tahun ini 2023 ini diketahui bersama setelah sampai pada tahap akhir seleksi kompetensi. Hasil akhir seleksi kompetensi itu telah diumumkan itu pada tanggal 22 Desember 2023 yang lalu. Kabar pengumuman hasil seleksi P3 ini, khususnya P3K guru, itu diketahui dari akun resmi milik Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan informasi dari BKN, setidaknya sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 300-an instansi yang telah mengumumkan kelulusan dan telah merilis pengumuman kelulusan seleksi P3K. Walaupun mungkin pada saat video ini kami rilis, masih ada beberapa instansi dan kabupaten yang belum merilis hasil seleksi pengumuman, apakah itu formasi tenaga teknis, kesehatan, dan tenaga guru. Besar kemungkinan BKN masih mengolah data, apalagi rekan-rekan sekalian, ada beberapa instansi atau pemerintah daerah yang membatalkan kelulusan hasil seleksi oleh karena beberapa hal. BKN telah menyebutkan bahwa pelamar untuk seleksi khusus tenaga honorer guru tahun 2023 itu dapat melihat hasil kelulusan melalui website resmi instansi, yakni websitenya BKPSDM, BKD, ataupun langsung ke website instansi atau kota dan kabupaten masing-masing. Rekan-rekan juga perlu bisa melihat pengumuman itu di akun pendaftaran di SSCSN. Nah, rekan-rekan, terpantau saat ini memang sudah ada beberapa instansi yang telah mengumumkan, dan memang masih terdapat beberapa instansi khususnya di daerah Papua yang belum mengumumkan hasil pengumuman seleksi kompetensi P3K tahun 2023. Nah, bagi pelamar yang ingin mengecek hasil kelulusan seleksi kompetensi, itu ada baiknya memahami arti kode terlebih dahulu. Pasalnya BKN itu akan menuliskan kode tertentu di bagian pengumuman sebagai tanda hasil yang diraih oleh pelamar P3K. Nah, untuk peserta untuk kode yang disampaikan di hasil pengumuman, untuk P itu artinya peserta yang dinyatakan lulus. Untuk P artinya peserta yang dinyatakan lulus passing grade, ya. Ini maksudnya bukan otomatis dinyatakan lulus, akan tetapi P itu berarti para peserta itu mendapatkan predikat lulus dan di atas ambang batas. Nah, kalau untuk peserta P-L artinya peserta dinyatakan lulus. Jadi P-L itu merupakan peserta yang dinyatakan lulus. Kemudian PR1 artinya peserta rekomendasi 1, ini khusus bagi seleksi P3K tenaga teknis. PR1 itu artinya honorer kedua. Kemudian PR2 artinya peserta yang dinyatakan lulus yang memang berstatus non K2, jadi statusnya tenaga honorer. Kemudian L2 artinya peserta dinyatakan lulus untuk cadangan 2. Peserta dinyatakan lulus seleksi P3K 2022 sebagai cadangan 2 dan nantinya akan mendapatkan
posisi penempatan yang ditetapkan oleh Panselnas. Kemudian PL3 artinya peserta dinyatakan lulus seleksi P3K 2023 sebagai cadangan 3. Nanti L3 ini P garing L3 nanti akan menempati posisi-posisi atau pelamar atau formasi yang masih kosong. Sedangkan untuk kode TL artinya peserta dinyatakan tidak lulus pada seleksi P3K 2023. Dan di rekan-rekan sekalian, terdapat juga beberapa peserta yang di kolom keterangan mendapatkan kode A, artinya rekan-rekan tersebut memiliki tambahan nilai afirmasi, biasanya berupa sertifikat kompetensi. Dan kalau untuk pelamar formasi guru, itu akan mendapatkan kode S apabila ia memiliki dan mendapatkan tambahan nilai afirmasi. Nah, cara mengecek kelulusan saya kira rekan-rekan sudah mengetahui bagaimana cara mengecek kelulusan. Kemudian hasil kelulusan P3K pada tahun 2023 ini yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasca pengumuman kelulusan, peserta tidak diberikan ruang untuk menyampaikan sanggah dari hasil pengumuman seleksi. Jadi pada seleksi P3K 2023, pemerintah memang tidak mencantumkan jadwal masa sanggah hasil kelulusan. Ini yang membedakan dengan tahapan-tahapan hasil seleksi periode-periode yang lalu, di mana memang para peserta diberikan ruang untuk memberikan dan menyampaikan sanggah atas hasil kelulusan. Padahal rekan-rekan sekalian, pada seleksi tahun ini memang ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah terdapat beberapa peserta yang daerahnya melaksanakan seleksi kompetensi tambahan, tiba-tiba nilainya pada hasil akhir pengumuman hasil seleksi itu melonjak turun drastis, oleh karena memang pada saat hasil live score CAT itu dan sertifikat CAT mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, setelah diumumkan ternyata nilainya itu menjadi turun, dan ini menyebabkan para peserta tidak lulus pada tahapan seleksi. Nah, ternyata yang menyebabkan hal ini terjadi adalah pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan. Nah, di sisi lain peserta tidak diberikan ruang untuk menyampaikan sanggah dari hasil kelulusan. Hal itu bisa dilihat dari jadwal penyesuaian terbaru yang sudah dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara. Di dalam jadwal terbaru tersebut, BKN hanya mencantumkan jadwal pengumuman kelulusan yang memang semula dari tanggal 6 Desember hingga dengan 15 Desember itu diperpanjang hingga dengan tanggal 22 Desember. Kemudian setelah dinyatakan lulus, peserta wajib mengisi daftar WLP. Semua peserta diberi tenggat waktu pengisian DRH itu pada tanggal 16 Desember 2023 hingga dengan tanggal 14 Januari 2024. Dan jika sudah mengisi DRH, pelamar akan diusulkan untuk diusulkan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan, demikian video kali ini. Jika ada saran, tanggapan, dan keluhan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.